Pada zaman 3 negara di Tiongkok, hiduplah seorang panglima perang legendaris bernama Cao Cao. Dia adalah seorang tokoh yang penuh misteri. Tidak hanya dikenal karena kehebatan militernya, tetapi juga karena kompleksitas kepribadiannya yang mendalam. Cao Cao tumbuh dari keluarga bangsawan yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di wilayah Tongkeo Utara. Sejak kecil, dia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam strategi dan kepemimpinan. Meskipun memiliki banyak sumber daya, Cao Cao tidak pernah lalai dan selalu berusaha untuk memperkuat dirinya sendiri serta pasukannya. Di usia dewasanya, Tiongkok terpecah menjadi 3 kerajaan yang saling bertarung, Wei, Shu, dan Wu. Cao Cao merupakan pemimpin negara Wei dan memiliki ambisi besar untuk menyatukan seluruh Tiongkok di bawah kuasaannya. Meskipun dianggap sebagai sosok ambisius dan kejam oleh banyak orang, ada juga sisi lain dari kepribadiannya yang jarang diketahui orang banyak. Cao Cao adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan berpikiran terbuka. Ia mendukung kebebasan beragama dan mendorong para sarjana untuk berkontribusi dalam pemerintahan tanpa memandang latar belakang mereka. Dia berusaha untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, membangun infrastruktur, memperbaiki sistem pertanian, dan menerapkan kebijakan yang adil. Namun, keputusan-keputusan kerasnya terkadang menyebabkan dia kehilangan dukungan beberapa anggota keluarganya dan bawahannya. Dalam karirnya, Cao Cao menemui berbagai tantangan dan ujian yang menguji keberanian dan tekadnya. Dalam beberapa pertempuran, ia merasakan pahitnya kekalahan, tetapi ia tidak pernah menyerah atau kehilangan semangatnya. Ketika negaranya menghadapi kelaparan, ia berusaha membantu rakyatnya dengan menyalurkan persediaan makanan dan sumber daya yang dimiliki negaranya. Namun bagaimanapun, kebesaran Cao Cao juga menimbulkan kritik dan kebencian dari musuh-musuhnya. Beberapa sejarawan menuduhnya sebagai seorang tiran yang berusaha untuk memonopoli kekuasaan. Mereka merujuk pada peristiwa pembunuhan Dong Zhuo, seorang jenderal yang kuat, sebagai contoh dari ambisi Cao Cao yang mengesankan. Namun, versi lain dari kisah tersebut menegaskan bahwa Cao Cao membunuh Dong Zhuo untuk menyelamatkan negara dari tirani dan kekacauan yang disebabkannya. Cao Cao juga memiliki hubungan yang kompleks dengan 2 sahabat terbaiknya, Guan Yu dan Zhang Fei. Meskipun mereka adalah musuh dalam pertempuran, Cao Cao menghormati mereka sebagai prajurit yang gagah berani. Ada saat-saat ketika Cao Cao merasa hampir kehilangan harapannya dan bersedia menerima kekalahan. Tetapi keberanian dan kekuatan jiwa dari kedua sahabatnya menginspirasinya untuk tetap maju. Dalam cerita ini, kita belajar tentang kompleksitas manusia dan bagaimana orang seringkali memiliki sisi baik dan buruk dalam diri mereka. Cao Cao adalah sosok yang ambigu, memiliki ambisi besar dan keserakahan di satu sisi, tetapi juga memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan belas kasih di sisi lain. Dia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan kita, tetapi juga tentang proses menjadi orang yang lebih baik dan bijaksana. Cerita tentang Cao Cao mengajarkan kita untuk melihat dan memahami banyak sisi seseorang sebelum kita menilai mereka sepenuhnya. Jangan terlalu mudah menghakimi orang lain berdasarkan sudut pandang yang sempit, karena setiap individu adalah gabungan kompleks dari kualitas dan pilihan hidup yang berbeda. Semoga cerita ini mengingatkan kita untuk selalu mencari makna yang lebih dalam setiap kisah hidup yang penuh warna.